Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tusyada dari kelas 1 D3 ITB dengan NRP 35. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa itu Docker dan Kubernetes, serta apa sih hubungannya dengan container. Jadi, simak terus ya videonya. Oke, yang pertama, apa sih Docker itu? Nah, jadi Docker adalah a standardized packaging for software and dependencies. Yang artinya Docker adalah package yang sudah terstandarisasi untuk menyimpan software dan dependensi. Jadi sebenarnya itu Docker sendiri adalah nama perusahaan yang di mana teknologi yang dikembangkan atau yang dibuat oleh perusahaan tersebut adalah teknologi kontainer. Jadi sesuai dengan namanya dan apabila dianalogikan itu seperti kontainer yang ada di pelabuhan. Namun kontainer dalam IT sendiri itu digunakan sebagai tools untuk membundle aplikasi kita. Jadi yang dilakukan oleh Docker itu membuat sebuah kontainer yang mengandung aplikasi kita sendiri serta library-library yang dibutuhkan oleh aplikasi kita. Gitu. Selanjutnya, apa sih hubungannya dengan kontainer? Nah, kalau ditanya apa hubungannya, ya untuk membuat kontainer itu diperlukan sebuah Docker. Jadi, Docker adalah another software yang dipakai untuk membuat kontainer. Jadi, intinya itu Docker itu dipakai untuk membuat kontainer. Jadi Docker file itu menentukan aplikasinya mau di-run di OS apa, kemudian dia menginstal Java, Python, dan semacamnya. Kemudian sebenarnya untuk membuat kontainer itu macam-macam ya. Ada Lexi, kalau nggak salah tuh ada juga Rocket, dan lain-lain. Saya lupa, tapi yang jelas Docker ini tuh yang paling tren di antara yang saya sebutkan tadi. Jadi paling banyak digunakan juga lah untuk membuat kontainer. Oke, selanjutnya contoh dari kontainer. Di sini disediakan 3 contoh. Di sini saya mengambil contohnya yang ada di YouTube ya, saya ambil. Yang pertama ini ada OS Debian. Kemudian di dalam OS Debian sendiri ada Java. Dan Java ini membutuhkan Tomcat untuk merun web servernya. Jadi softwarenya ini Java dan dependensiesnya ini Tomcat. Kemudian kontainer yang kedua ini ada OS Ubuntu yang di dalamnya ada .NET dan .NET sendiri membutuhkan SQL Server. Dan di kontainer yang terakhir ini ada image Alpine dan di dalamnya ada static binary. Jadi sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, Docker sendiri itu digunakan untuk membuat kontainer dan kontainer itu nge-package aplikasi kita bebarengan sama dependensi itu tadi. Jadi intinya kontainer itu yang nge-pack dan ngebundle aplikasi yang dibutuhkan sama kita gitu. Oke, next. Apa itu Docker container? Nah, jadi sesuai yang dilihat pada di sini, Docker container merupakan sebuah cara untuk mempackage aplikasi, mendeploy, dan mendistribusikan aplikasi dengan mudah. Kenapa kok dengan mudah? Terus gimana sih caranya? Jadi pertama dengan Docker, aplikasi di-package beserta dengan semua dependensiesnya itu tadi dan konfigurasinya. Akibatnya, artefak kode atau aplikasi jadi lebih portable dan mudah di-share di mana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja. Sehingga development dan deployment aplikasi itu jadi mudah. Jadi itulah alasan kenapa kok mudah. Jadi itu tadi. Nah, ini ada kenapa harus Docker. Di sini disajikan 2 contoh yang di sisi sebelah kiri ini pakai virtual machine dan yang sebelah kanan ini pakai kontainer. Nah, jadi dulu itu kalau mau bikin aplikasi tuh kita kurang lebih yang kayak pakai yang sebelah kiri ini ya. Dimana ketika aplikasi dibuat, misal kita mau pakai PHP nih, terus ada MySQL. Nah, di aplikasi yang ada PHP-nya itu tadi dideploy ke VM, terus nanti dikonekin
pakai jaringan gitu. Biasanya sih pakai jaringan internal ya. Jadi di satu PC itu tadi ada dua OS. Nah, di contohnya ini tadi kan ada tiga OS ya. Dan itu tuh yang menyebabkan VM ini tuh lumayan berat gitu. Jadi di sini ada tiga OS sekaligus di atas layer hypervisornya seperti yang terlihat pada gambar. Jadi kekurangan dari VM itu lumayan berat ya. Kemudian mendeploynya juga agak lama karena harus membuat satu VM dan menjalankan satu OS utuh. Nah, sedangkan di sini ada tiga OS. Tuh. Nah, untuk solusinya itu sekarang sudah ada Docker yang dimana itu ada kontainer juga. Nah, jadi konsepnya tuh seperti ini. Misal ada PC, terus ada OS, entah itu Linux atau Windows, terus ada si Docker itu tadi, yang isinya tuh apa itu namanya, di dalamnya tuh ada berbagai aplikasi, aplikasi 1, 2, 3, 4, dan macam-macam. Terus ada API, ada database, Redis, dan lain sebagainya. Nah, semua itu bisa dikonekin ke jaringan internalnya Docker. Nah, dengan adanya Docker, deployment dari lokal para developer ke produk itu lebih simpel. Terus lebih enak juga dibandingkan menggunakan virtual machine atau VM. Nah, terus kalau misalkan dari sisi developernya ini juga untung enak gitu. Kenapa? Karena developer dapat merasakan ngoding dengan environment production gitu. Nyaman tuh. Oke, next selanjutnya ada fitur pada Docker. Ini adalah fitur yang digunakan para developer dalam menggunakan Docker, gitu ya. Yang pertama ada Docker Engine yang digunakan untuk membuat image dan kontainer. Selanjutnya ada Docker Hub yang digunakan untuk mengumpulkan image. Next ada Docker Compose, itu sama aja kayak multi container ya, yang berfungsi untuk menjalankan beberapa kontainer sehingga lebih hemat waktu. Terus ada Docker Mac. Docker Mac sendiri tuh Docker yang dikhususkan untuk sistem operasi Mac. Terus ada Docker Linux, sama juga Docker yang dikhususkan untuk sistem operasi Linux, dan yang terakhir ini ada Docker Windows. Yang fungsinya sama dengan yang dua terakhir tadi, yakni dikhususkan untuk sistem operasi Windows. Lanjut, Docker are not VM. Mengapa? Mengapa? Karena itu bikinnya tuh gampang. Arsitekturnya itu juga berbeda. Terus benefitnya juga berbeda. Nah, kalau kita mau pakai kontainer, itu tuh kurang stabil atau jarang banget orang ngejalanin stateful component. Kayak database di kontainer tuh jarang banget. Biasanya tuh orang lebih suka pakai atau menginstal Postgre di VM daripada di kontainer. Nah, penjelasan lebih lengkapnya mengenai mengapa eh, Docker itu bukan VM dari beberapa aspek yang telah muncul di layar. Yang pertama ini ada arsitektur, dikarenakan Docker berjalan di atas sistem operasi host yang sama dan menggunakan kernel host yang ada. Mereka membagi kernel dan menggunakan isolasi berbasis C group dan namespace untuk memisahkan sumber daya dan lingkungan di aplikasi. Di sisi lain, VM mengumulasi lingkungan lengkap termasuk sistem operasi, kernel, dan perangkat keras virtual. Selanjutnya ada isolasi, di mana Docker container menggunakan mekanisme isolasi seperti namespace dan cgroup untuk membatasi akses dan sumber daya antar kontainer. Selanjutnya ada overhead. Overhead sendiri, Docker itu memiliki overhead yang lebih rendah dibandingkan dengan virtual machine karena mereka membagi kernel dengan sistem operasi host. Mereka tidak memerlukan penggunaan sumber daya yang signifikan untuk menjalankan kernel dan sistem operasi yang terpisah seperti yang dibutuhkan oleh VM. Kemudian yang keempat ini ada skalabilitas. Alasannya karena Docker container dirancang untuk skalabilitas horizontal yang mudah. Kita dapat dengan mudah menambahkan atau mengurangi jumlah replikasi kontainer sesuai dengan kebutuhan dengan cepat. Dan yang terakhir ada ukuran dan kecepatan. Untuk ukuran dan kecepatan sendiri,
Docker kontainer lebih kecil dan lebih ringan daripada VM. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau VM itu lumayan berat gitu ya. Mereka menggunakan image yang sangat ringan dan hanya memuat perangkat lunak dan dependensinya yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi. Jadi hanya ringan karena hanya memerlukan atau memuat perangkat lunak yang hanya diperlukan. Oke, selanjutnya, apakah manfaat Docker dibandingkan VM? Nah, seperti yang sudah kita ketahui, kalau VM sendiri itu lebih besar. Jadi kalau misal kita ingin membuat sebuah aplikasi, kita tuh harus kita deploy di VM, terus kita install beberapa dependensi di atas virtual mesinnya gitu. Nah, bayangkan aja kalau kita harus melakukan ini di banyak VM. Harus install library dan segala macam. Nah, kalau misalkan satu, nah, itu gampang. Bayangin aja kalau 200 VM, itu bakalan repot banget. Nah, solusinya itu ada Docker. Itulah manfaat dari Docker yang dimana Docker sendiri itu merupakan library dari VM yang jauh lebih ringan dan kalau kita mau bikin Docker container sendiri itu gampang banget dan jauh lebih kecil. Pokoknya jauh lebih simple dan ringan gitu lah. Dan kalau punya eh, Docker container terus mau kita deploy ke VM manapun itu jauh lebih gampang dibandingkan sebaliknya. Jadi kalau misalkan kita eh, mau ngedeploy VM kemanapun itu susah gitu loh, ketimbang ngedeploy apa Docker kemanapun gitu. Ini gitu. Oke, next. Di sini ada kelebihan Docker. Nah, kelebihan Docker sendiri dapat membantu para developer serta perusahaan dalam mengembangkan aplikasi. Karena Docker sendiri itu jauh lebih hemat sumber daya dan environment yang stabil untuk dijalankan para Docker. Kemudian kelebihan yang kedua yakni mampu menyederhanakan konfigurasi karena Docker tidak mempunyai overhead. Untuk kelebihan yang ketiga yakni dapat lebih mudah mengembangkan kode pipeline karena tersedia tools yang dapat digunakan oleh developer untuk menguji kode pipeline itu sendiri. Kelebihan yang keempat yakni dapat digunakan untuk debugging yang pastinya akan membantu pekerjaan developer dalam mengatasi masalah pada aplikasi mereka. Dan yang terakhir yakni dapat mendukung multi-tenancy, di mana dalam mengembangkan software akan lebih singkat karena Docker mampu mengembangkan sumber daya perangkat secara cepat. Jadi itu tadi adalah eh, apa saja tentang pengertian, kelebihan, manfaat tentang Docker. Selanjutnya akan dibahas apa itu Kubernetes. Nah, untuk pengertian secara lengkapnya, Kubernetes adalah platform open source untuk mengelola dan menyelaraskan kontainer secara otomatis. Kubernetes memungkinkan kita untuk mengelola dan menjalankan aplikasi yang dikemas dalam kontainer secara efisien. Nah, Kubernetes sendiri berfungsi sebagai orkestrator atau pengatur untuk klaster dari kontainer yang dijalankan menggunakan Docker atau platform kontainer lainnya. Nah, untuk pengertian lebih singkatnya sendiri, eh, Kubernetes merupakan tool untuk kontainer orkestra yang open source oleh Google. Oke, terus selanjutnya ini sesuai dengan istilahnya, Kubernetes ini mengelola kontainer, biasanya berupa Docker container, tapi bisa juga berupa teknologi kontainer lain. Jadi ini tuh kontainer gitu ya. Ini Dockernya. Terus tergantung dari skala company yang berada di berbagai environment-nya, baik aplikasi yang dijalankan dari apa namanya bare metal fisik, di server virtual maupun di cloud environment. Oke, next. Ini apa sih kalau dari pandangan teman-teman? Jadi ini adalah orkestra. Terus apa hubungannya dengan Kubernetes? Nah, jadi seperti ini. Apabila dianalogikan di dalam sebuah pertunjukan
orkestra, di mana para pemainnya ini tuh adalah Docker container. Nah, ini diibaratkan seperti ini pemainnya yang mempunyai peran masing-masing. Ada pemain biola, ada harpa, pemain seruling, pemain trompet, dan masih banyak lagi yang sama dengan aplikasi berbasis kontainer. Ini yang contohnya ini kontainer Java, kontainer JavaScript, Python, dan masih banyak yang semuanya diatur oleh seorang konduktor. Dalam hal ini yakni Kubernetes itu sendiri, yang dimana kapan kontainer itu harus di restart, kapan kontainer itu harus di scale up, kapan harus dipindahkan. Oleh karena itu, Kubernetes disebut sebagai orkestrator kontainer. Jadi ini tuh dia yang kayak ngatur kapan harus di scale up, kapan harus dipindahkan itu yang. Jadi ini tuh analoginya tuh seperti ini ya, teman-teman mudah dipahami. Oke, next. Apa kegunaan Kubernetes? Jadi pada zaman dahulu itu kita eh, dalam me- membuat software itu dibuat dengan cara monolit seperti yang ada di sini, di mana itu isinya monolit itu banyak banget. Dalam satu aplikasi sendiri itu terdapat beberapa urusan, misal ada payment, shipping, user, autentifikasi, dan masih banyak lagi. Nah, supaya lebih gampang dijalankan, ini tuh diubah menjadi microservice. Jadi ini tuh namanya microservice, di mana itu dipecah-pecah menjadi beberapa bagian. Jadi itu tujuannya tuh biar lebih gampang dijalankan gitu. Jadi ini tuh satu satu kesatuan yang unggul dipecah-pecah. Jadi kayak payment sendiri, shipment sendiri, user sendiri, authentication sendiri, dan lain-lainnya itu sendiri gitu. Nah, microservice ini tuh dibungkus dengan menggunakan kontainer. Akibatnya, kontainer makin banyak dijalankan dan di-manage tuh. Nah, untuk memanage ratusan atau bahkan ribuan kontainer di berbagai environment dengan scripting atau tool bikinan sendiri itu bakalan bikin pusing, ya kan? Bayangin aja kita memanage berbagai macam, beribu-ribu, beratus-ratus ribu kontainer dengan scripting kita sendiri, dengan tool yang kita buat itu bikin kita puyeng, gitu ya kan? Oleh karena itu, diperlukan cara yang benar untuk memanage ratusan dan ribuan kontainer di berbagai environments, atau kita perlu tool orchestrator kontainer yang mudah digunakan oleh tim DevOps. Jadi gunanya orchestrator kontainer itu untuk memanage itu tadi, biar kita tuh nggak pusing. Oke, next. Nah, ini kan diperlukan untuk memanage ribuan kontainer. Next, tugasnya. Nah, ini ada 3. Yang pertama, availability, di mana dia tuh harus menjamin tidak ada downtime atau high availability. Terus tugas yang kedua yakni scalability, di mana dia tuh harus bisa mengskala, mengira-ngira jumlah kontainer secara cepat, atau scalability dari aplikasi kita. Misal aplikasi kita tuh punya lonjakan request yang sangat besar banget. Nah, dia tuh harus bisa nambahin jumlah kontainer sesuai dengan lonjakan itu tadi. Sebaliknya, kalau misalkan sepi request, itu dia harus juga bisa menyesuaikan dengan menguranginya. Dan yang terakhir ya ini disaster recovery, yang dimana dia harus bisa membackup data. Jadi itu tadi adalah penjelasan dari saya mengenai apa itu Docker, apa itu Kubernetes, dan apa hubungannya dengan Kotlin. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam bersikap dan menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurangnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.